Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur, Hamzah paman Rasulullah. Beliau terbunuh di waktu perang Uhud, ditombak oleh Wahsy. Dadanya dibelah, dirobek-robek, diambil jantungnya, dimakan oleh Hindun dengan penuh kecokaan. Seakan-akan menghina. Ini loh, bisa saya bunuh, saya makan jantungnya. Ibunda Aisyah, permaisurinya Firaun, beliau tewas terbunuh di tiang salibnya Firaun dalam rangka mempertahankan keimanannya. Nabi Zakaria, kepalanya digergaji, terbelah, tewas terbunuh. Pertanyaannya, kenapa Allah membiarkan beliau-beliau, orang-orang yang soleh, orang-orang yang keimanannya tinggi, tewas tragis di tangan orang kafir? Kenapa Allah nggak membuat cerita ending kemenangan, cerita ending keberhasilan? Atau diri kita bertanya-tanya, suatu saat mengalami ujian, kenapa ini mesti terjadi pada diri saya? Sedangkan saya sudah tertib di dalam melakukan ibadah wajib, rajin melakukan ibadah sunnah. Kenapa ini mesti terjadi pada diri saya musibah ini? Kenapa menimpa pada anak saya? Kenapa menimpa pada suami saya? Kenapa menimpa pada istri saya? Kenapa saya harus kehilangan? Kenapa ini? Mungkin kita mengalami seperti itu. Para sedulur, di dalam asbabun nuzulnya, surat Ali Imran ayat 169-170 di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, suatu saat ketika ayahnya Jabir, beliau terbunuh dalam pertempuran. Oleh Allah dia ditanya, wahai hamba, kamu minta apa? Saya kasih. Ayah Jabir mengatakan, ya Allah, hidupkan saya lagi, saya mau berperang lagi dan terbunuh lagi, mati syahid lagi. Dijawab, yo raiso, wong mati kok urip meneh medeni wong. Ya nggak bisa. Orang sudah mati kok hidup lagi gitu loh. Takut semuanya nanti. Ya udah ya Allah, kalau gitu sampaikan pada kaum saya bahwasannya saya di sini mengalami suatu kebahagiaan. Para sedulur, orang yang meninggal terbunuh tadi, yang hidup merasa kehilangan ayah, kehilangan anaknya, sedih. Anak kehilangan ayahnya tentu sedih. Istrinya kehilangan suaminya itu sedih. Akan tetapi ternyata orang yang kita sedihin tadi sedang mengalami kebahagiaan. Ya, mengalami kemuliaan, mencapai suatu derajat kemuliaan di sisi Allah. Nah inilah prosedur, kita ngelihat kacamatanya harus dari kacamata Allah. Kita lihat lagi, apabila kalau kita mengalami ujian berat banget, ada apa ini sebenarnya? Monggo kita kaji di hadis Abu Dawud dikisahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala berkata Jatih, sami itu saya mendengar Rasulullah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu bersabda, Inal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza sapakot, ketika telah mendahului lahu untuknya, minallah dari Allah, manzilatun kedudukan. Lam yablug, yang dia belum sampai pada kedudukan itu, bi amalihi, dengan amalannya. Ketika seorang hamba oleh Allah disiapkan suatu derajat kedudukan yang tinggi, akan tetapi amalannya belum cukup untuk meraih kedudukan itu. Ibtala, maka menguji hu padanya sopo Allah. Dia akan diberi ujian oleh Allah. Fi jasati, di dalam tubuhnya, badannya. Diuji lewat badannya. Badannya sakit. Badannya sakit nggak sembuh-sembuh, habis biaya meninggal, atau cacat dan lain sebagainya. Aufi malihi, atau di dalam hartanya, diuji lewat hartanya. Ditipu orang, proyeknya gagal, nggak dibayar, dicopet, hilang, kebakaran, dan lain sebagainya.
au fi waladihi atau di dalam anaknya sakit, anaknya kecelakaan, anaknya gagal, anaknya nakal sehingga merepotkan dirinya. Summa lalu sabaro Allah memberi kesabaran padanya ala dzalika atas demikian itu cobaan ujian oleh Allah dia diberi sabar sehingga ridho sabar terhadap ujian meyakini bahwasanya itu cara Allah meninggikan derajatnya hatta sehingga yubaligo Allah menyampaikan kepadanya al-manzilata pada kedudukan alati yang sabakot telah mendahului lahu untuknya minallah ta'ala dari Allah ta'ala. Sehingga hasil dari kesabarannya menjalani ujian tadi adalah cukup untuk meraih derajat yang tinggi tadi. Inilah jawabannya para sedulur. Rahasia di balik musibah yang kita alami, di balik ujian yang kita alami cukup berat adalah ini. Ya, memang di mata kita sebagai manusia di dunia berat. Akan tetapi di mata Allah itu cara untuk meninggikan derajat kita tadi. Seperti halnya ayahnya Jabir tadi. Di mata kita sebagai manusia, ya itu suatu kemalangan, suatu penderitaan, kesedihan. Tetapi ternyata beliau mengalami kemuliaan. Nah, inilah para telur, kita lihat ujian yang menimpa pada diri kita lewat kacamata Allah. Berat, ya. Kita manusia, manusiawi. Akan tetapi sabar, disabar-sabarkan. Ridho bahwasanya itu adalah cara Allah meninggikan derajat kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesabaran kepada kita, memberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang banyak, lancar dan barokah, santen perasan klopo, cekap semanten atur kawulo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.